Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Andi, buat saudaraku semuanya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memperlancarkan segala urusannya, amin. Saya mohon pencerahannya tentang makom asbab dan tajrid. Yang saya lihat dari video YouTube Bang Andi tentang makom asbab, yaitu tentang hukum sebab akibat ya Bang, dan tentang makom tajrid itu terletak di wilayah keyakinan. Mohon pencerahannya Bang, kalau untuk makom tajrid itu bagaimana dengan pekerjaan saya, perintahnya di situ kan saya nge-grab di situ yang disebut dengan yakin ya Bang ya, sudah dipraktekkan apa yang Bang Andi sarankan, selalu saya jalankan. Alhamdulillah memang semua terbukti. Mohon pencerahannya Bang untuk lebih difahamkan dengan bahasa Abang, alhamdulillah, yang mudah dimengerti tentang makom asbab dan tajrid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua, alhamdulillah ada pertanyaan bagus dari Bang Denny tentang makom asbab dan makom tajrid. Jadi ini kita ulang-ulang lagi biar teman-teman gak salah kaprah ya. Makom asbab itu adalah makom yang masih dengan sebab akibat. Dengan bekerja baru dapat uang. Jadi dia melewati sebuah jembatan, baru dia dapat apa yang dia inginkan. Jadi jembatan itu harus dia tempuh dulu. Itu namanya asbab atau sebab akibat. Sedangkan makom tajrid, orang itu bisa menyeberang sungai tanpa jembatan. Dia mau apa? Dapat, tapi nggak tahu caranya bagaimana. Ya dengan cara Allah, tanpa usaha dirinya. Itu namanya tajrid. Nah, sekarang kita jadi tanda tanya nih, kita ini udah di mana ini? Di asbab kah? Di tajrid kah? Banyak nih para pesalik, para pejalan yang mempelajari ketuhanan. Di situ ada nafsu, ingin tajrid. Dia merasa udah makom wali dia. Dia ingin mendapatkan kekaromahan seperti para wali. Tanpa sebab akibat dapat gitu. Itu bukan tajrid namanya, tapi nafsu. Berarti mimpi kali ye. Itu orang mimpi namanya. Nafsunya tinggi ya. Jadi hati-hati. Apa saja Bang ciri-cirinya? Kita sudah di makom tajrid. Ciri-cirinya tidak pernah lagi memikirkan dunia. Kalau otak kita masih duit aja, nggak ada tajrid itu. Ya, dia hanya menjalankan tugas yang Allah berikan, yang Allah suruh. Ya, contohnya siapa tuh Bang? Nah, ini kita harus kasih juga ini contohnya. Contohnya ada orang yang Allah berikan kelebihan khusus. Contohnya dia bisa mengobati orang. Tapi ketika dia mengobati orang, dia nggak pernah minta uang. Tugas dia hanya mengobati, karena itu perintah yang Allah berikan. Nah ketika dia jalankan tugas itu, orang ngasih uang. Itu namanya tajrid. Dia bekerja karena Allah, bukan karena uang. Itu satu. Yang kedua, para ulama tugasnya hanya dakwah terus, ngaji terus ya.
Ketika dia berdakwah di jalan Allah, dia bersiar di jalan Allah, kehidupannya dicukupkan Allah. Tergeraklah para jemaahnya mengirimkan uang, tergeraklah para jemaahnya memberikan uang. Itu namanya tajrid. Dia nggak karena uang, tapi dia bekerja karena Allah. Dia berdakwah karena Allah, nggak minta apa-apa dia sama makhluk. Yang penting aku jalankan apa yang Allah perintahkan tentang kehidupanku. Aku yakin Allah yang jamin. Nah itu kalau sudah makomnya udah tinggi tuh, itulah baru yang dibilang tajrid. Apapun yang dia butuhkan Allah cukupkan. Nah kalau kita masih nge-grab, itu masih asbab. Rokok tinggal sebatang aja gelisah, kita gimana mau tajrid ya? Jadi apa tanda-tandanya bang bahwa kita ini masih asbab? Ketika nggak ada uang, orang-orang di sekitar kita itu menekan. Nah itu berarti masih asbab. Istri masih ngomel, macam mana besok bang, belum ada ini uang kita, bayar listrik macam mana, bayar kontrakan macam mana, ditekan kita. Itu berarti masih asbab. Berusahalah, itu apa namanya, alarm itu dari Allah, warning dari Allah biar kita bergerak. Sengaja Allah gerakkan makhluknya. Makhluknya siapa ya? Orang-orang terdekat kita, ya istri. Jadi kalau istri ngomel karena uang, berarti perintahnya cari uang. Jangan gila bertapa, jangan gila zikir, nggak turun-turun gunung pula lagi kita kan. Itulah tipu daya setan yang sangat halus itu. Dibisikin kita macam-macam. Oi, kau sudah tajrid kau sekarang, nggak perlu lagi minta ini minta itu, nggak perlu lagi kerja ini kerja itu, usaha ini usaha itu nggak usah, nanti Allah yang jamin, nanti Allah yang cukupkan. Setan semua itu yang bisikin ya. Kenapa saya bilang saya udah pernah kayak gitu 2 tahun. 2 tahun saya itu merasa tajrid ya. Ternyata semua itu nafsu, ternyata itu semua bisikan setan, ternyata itu semua tipu daya setan. Akhirnya apa? Hancur kehidupan saya, hancur ke ekonomi saya, hancur rumah tangga saya. Itulah tipu daya setan itu ya. Gampang aja itu setan mau menghancurkan kita tuh gampang. Dibikinnya kita itu nafsu tinggi. Aku nih sudah makomku udah lain nih, aku udah tajrid nih, nggak perlu lagi usaha. Akhirnya apa? Miskin. Akhirnya apa? Berantem terus sama bini tiap hari. Syukur-syukur nggak ditinggalin sama bini kita ya. Banyak ini para pejalan, para salik ini banyak yang mengalami. Kenapa bang? Kok nggak sadar deh bang? Karena nggak ada guru, nggak ada yang bimbing. Dia gila tapi nggak sadar dia sedang gila. Dia mabuk tapi nggak sadar sedang mabuk. Karena apa? Nggak ada yang arahkan. Makanya saya pedas-pedas, karena aku udah pernah gila. Jangan kalian gila kayak saya ya. 2 tahun gila. Tapi kan Bang Adi punya guru. Ya guruku belum gila. Aku dulu gila, baru guru gue gila. Udah sembuh saya, baru guru saya ngajak gila. Ya enggak? Aku udah sembuh dari gila kok diajak gila lagi. Nah, duluan saya gila. Jadi wilayah ini hati-hati. Bener-bener kita harus betul-betul cari guru tuh ya, guru yang betul hafal jalan. Kalau sembarang berguru nggak tahu dia kita di mana, habis kita ya. Jadi di situ kita belajar ketuhanan ini nggak main-main. Banyak orang gila tapi nggak sadar sedang gila ya. Itu salah satu contoh. Merasa tajrid, merasa makomnya sudah makom, tak perlu lagi usaha. Akhirnya apa? Gila. Akhirnya apa? Rumah tangga hancur. Akhirnya apa? Miskin. Kenapa bisa begitu? Tidak terarah. Dia tidak sadar bahwa dia itu sedang tersesat. Dia tidak sadar bahwa dia sedang gila ya.
banyak di sini. Kalau nggak ngaku ya biarin aja gila. Ya, pedas-pedas aja kita ngomong. Banyak di sini. Nggak mau kerja, maunya santai, maunya merasa dicukupi, maunya berserah aja. Itu masih level bawah berserah. Ya, orang gila tuh berserah. Aku gila berserah aja dia. Sikit-sikit ngomongnya berserah pada Allah, berserah pada Allah. Makin hancur hidupnya, berserahlah terus. Disuruh berusaha kok berserah. Ya, berserah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah itu action. Disuruh apa? Ya lakukan dengan berserah. Tetap harus ada melakukan sesuatu, tetap harus ada action. Jangan berserah melempem. Ya. Makanya kok saya setelah mengamalkan zikir nafas, setelah berzikir, setelah mengaji makrifat kok makin hancur bang ekonomi saya. Siapa suruh kamu gila? Siapa suruh kamu nyaman di situ? Siapa suruh kamu nggak mau konsultasi? Siapa suruh kamu nggak mau cerita? Sehingga perjalanan spiritualmu itu tidak terarah. Ya, wilayah ini ekstrim. Ya, nanti sekarang mungkin bisa kita bilang aku sudah benar, aku tidak salah. Ya karena apa? Belum sadar. Besok kalau udah sadar baru iya ya aku dulu gila rupanya. Saya juga dulu begitu. Pandangan saya itu benar, saya sudah lurus, saya sudah betul jalannya. Rupanya gila aku selama ini. Baru sadar. Ketika saya cerita sama istri, tukar cerita yang dulu begini begitu, saya tanya apa saja sikap gila saya dahulu, dia ceritalah. Ngeke, saya ketawa, saya betul nggak sangka gitu. Kenapa ya dulu aku kok nggak sadar aku gila? Ya namanya orang gila mana sadar, ya kan? Nah jadi untuk teman-teman di sini hati-hati. Betul-betul kalau belajar tuh sungguh-sungguh belajar. Yang kedua, cari guru yang betul-betul hafal jalannya. Ya, wilayah spiritual ini nggak bisa kita main-main. Kalau nggak terbimbing memang betul gila. Cuman banyak yang nggak sadar dia sedang gila. Ya, apa nggak gila tuh? Di rumah aja nggak mau kerja terus merasa aku dicukupkan Allah. Ya orang gila lah itu. Ya, jadi kita keras-keras saja nih, pedas-pedas saja. Mudah-mudahan yang gila, yang selama ini nggak sadar, cepat sadar. Amin. Ya, ini apa ini? Pedas-pedas saja. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.